sekarang kita langsung menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita akan segera menyaksikan ini merupakan partai pamungkas Super Big Match Jarum Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Bagi Persija Jakarta, partai ini sangat menentukan karena apabila mereka mampu meraih kemenangan atas Arema Indonesia, target mereka untuk bisa finish di peringkat 3 klasemen Jarum Indonesia Super League bisa terlaksana karena di partai lain juga Persiba Balikpapan masih akan bertanding. Dan juga bagi Arema Indonesia tentunya mereka tidak ingin ternoda pesta kemenangan mereka ditaklukkan oleh Persija Jakarta. Menjadikan partai ini begitu seru dan juga begitu menarik. Dan kita juga saksikan antusiasme yang begitu luar biasa. Dan semenjak kemarin juga Aremania sudah tiba di Jakarta. Dan jumlah resmi yang dikeluarkan oleh website dari Arema adalah sekitar 15.000 Aremania yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan ditambah lagi dengan jumlah yang secara resmi dikeluarkan dari sekitar 40.000 Jackmania yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk partai puncak, partai pamungkas dari Jarum Indonesia Super League. Kita saksikan bagaimana suasana yang begitu meriah di stadion yang sekali lagi memiliki makna dan sejarah yang begitu tinggi dalam dunia sepak bola Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan ini merupakan kelompok supporter Aremania dan juga Jackmania. Dan selain juga bagaimana Aremania yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, mereka pun juga melakukan acara nonton bareng untuk pertandingan ini yang dilangsungkan di Universitas Merdeka Malang. Dan bendera Fair Play memasuki lapangan dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk menunjukkan apapun yang terjadi, fair play adalah yang paling utama dan yang paling tinggi harus dijunjung oleh setiap insan dalam dunia sepak bola. Dan kita juga bisa saksikan di kejauhan begitu padatnya tribun dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bahkan ini merupakan jumlah penonton yang paling penuh dalam partai home bagi Persija Jakarta yang memiliki average sekitar 20.000 penonton setiap mereka bermain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Serge Emmanuel, tidak ketinggalan Mustafiz Fahrudin dan Papa Abdul Tori kembali tampilkan, dan Ilaria Pierre Jangka yang kembali hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sebagai lawan dari Persija Jakarta setelah musim lalu juga tampil begitu luar biasa bersama dengan Persija Jakarta. Wasit memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini juga tidak lupa untuk dijabat tangan terlebih dahulu dengan para pemain yang berlaga di sore hari ini. Wasit Oki Dwi Putra bersama AW1 Dadang Sutisna, AW2 Kus Prianto, dan wasit cadangan Jajat Sudrajat. Kembali kita saksikan begitu antusiasme penonton untuk menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Tidak lupa untuk berfoto bersama. Ini merupakan skuad dari Persija Jakarta musim ini, dan inilah dia skuad dari sang juara Arema Indonesia untuk musim ini. Walaupun mereka tidak bisa menampilkan Kurnia Mega, penjaga gawang yang tampil luar biasa di musim ini. Herman Abanda. Dan kita akan saksikan Persija Jakarta tuan pelatih Benny Dolo. Ya, kita lihat bagaimana ada 5 personil dari kubu Persija yang disiapkan tampil melawan Arema, yang notabene sebelum bermain di Arema. Ada M. Yasir, mantan penjaga gawang Arema, ada Emil Serge, juga ada Firman Utina, dan mereka adalah Musafri didirikan dengan Bambang Pamungkas di lini depan. Sementara ini merupakan Arema Indonesia, tuan pelatih Robert Renalbert. Ya, inilah tim terbaik dari Arema tanpa Kurnia Mega. Kita lihat bagaimana komposisi pemain semua diturunkan yang terbaik dan tetap mengandalkan Along di depan. Begitu juga ditopang oleh Roman Camilo di belakang Along. Benny Dolo, mantan pelatih tim nasional Indonesia yang saat ini menukangi Persija Jakarta.
bernostalgia dengan tim yang pernah dia bawa menjadi juara Piala Indonesia sebanyak 2 kali berturut-turut, dan salah satunya adalah menaklukkan timnya saat ini yaitu Persija Jakarta. 2 striker terbaik dari Indonesia dan dari Singapura, Bambang Pamungkas dan Noh Alamsyah. M. Yasir juga pernah menjadi bagian dari Arema Malang musim lalu dan saat ini membela Persija Jakarta. Wasit Oki Dwi Putra bersiap-siap tentunya memimpin laga pamungkas Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan sekali lagi, partai ini benar-benar menjadi sebuah partai yang dinantikan karena ini merupakan sebuah partai gengsi antara Persija Jakarta dan Arema Indonesia. Di satu pihak, Arema Indonesia berusaha untuk bisa menunjukkan kehebatannya dengan menaklukkan Persija Jakarta di kandangnya sendiri, dan Persija Jakarta pun berusaha untuk menaklukkan sang juara di kandangnya sore hari ini. Dan inilah dia kick off babak pertama. Berada dalam posisi offside, kita saksikan bagaimana AW1 telah mengangkat bendera bagi M. Fahrudin yang masuk dalam nominasi pemain tim nasional Indonesia asuhan pelatih Alfred Riedel. Kembali M. Fahrudin. Esteban Jien. Permainan 1-2 dari para pemain Arema Indonesia. Ada Herman Abanda kali ini. M. Ridwan. Noh Alamsyah tidak bisa melewati Herman Abanda. Inilah dia bench dari Arema Indonesia. Kembali dalam posisi offside. Mustafiz Fahrudin berikan bola kepada Leo Saputra. Menuju kepada M. Fahrudin tadi bola. Agus Indra. Tallohu Adul Musafri berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Piar Jangka. Beni Wahyudi. M. Fahrudin. Kali ini bola dikuasai oleh Iswan Karim yang juga musim lalu membela Persija Jakarta setelah sebelumnya memperkuat Bontang PKT. Kita lihat ada Erik Setiawan yang juga tentunya berharap diturunkan di partai emosional ini. Ahmad Busomi berikan bola tadi kepada Zulkifli. Mustafiz Fahrudin maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafri. Ya, kita melihat bagaimana di sini tempo yang sudah sedikit mulai memanas. Kita lihat begitu banyak benturan juga sering tackle dilakukan oleh kedua tim. Memang menandakan bahwa kedua tim juga ingin maksimalkan hasil di pertandingan hari ini. Menarik kita lihat bagaimana Firman Utina yang notabene sempat menjadi ikon bagi Arema Indonesia ketika masih bermain untuk Singoedan dan membawa tim tersebut menjadi juara Copa Indonesia, bahkan dia menjadi pemain ataupun top scorer di Copa Indonesia. Melalui search yang juga menjadi sekondan dari Firman di Persija kali ini juga sebelumnya bahu-membahu bersama Firman di Arema Indonesia.
dulu masih bernama Arema Malang. Oh, Zulkifli kali ini berikan bola kepada M. Ridwan. Ada Leo Saputra. ya kita lihat memang kekuatan dari sektor sayap yang dimiliki Arema di awal-awal babak pertama ini belum begitu berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa Fahrudin di kiri juga M. Ridwan di sektor kanan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan kontribusi kepada kedua strikernya, di mana juga sudah ada Along dan juga second striker Roman Camilo yang bisa muncul dari lini kedua. Namun kita juga belum begitu melihat bagaimana kekuatan dari sektor sayap juga dimiliki oleh Persija yang belum berjalan begitu baik. Lihat masih terlalu jauh memang umpan track tadi dari Emmanuel Search. Belakangan memang terlihat ada sedikit perubahan formasi yang dilakukan oleh Coach Beni Dolo di kubu Persija dalam 2 partai terakhir. Paling tidak kita melihat dua flank yang sebelumnya tidak begitu berkembang kali ini sudah mulai lebih baik. Emmanuel Search meski ditempatkan ataupun secara skema bermain berduet bersama Bambang, tapi lebih banyak beroperasi sebagai pemain penyerang sayap. Dan juga kali ini Tolou Abdul Musafri tentu saja juga bermain sebagai pemain sayap sebelah kiri, dan Bambang praktis menjadi seorang target man. Yang kata lain, Persija memainkan 3 striker untuk pola 4-3-3. Sementara Arema tetap setia dengan lone strikernya. Di sana ada Along dengan tentu saja ditopang oleh breaker andalan mereka. Siapa lagi kalau bukan Roman Camilo yang sudah mencetak 13 gol, 1 gol lebih banyak dari Along yang sudah mencetak 12. Sementara di kubu Persija, Bambang Pamungkas masih menjadi top skor klub dengan 13 gol. Kembali sebuah perebutan bola. Dan apakah, ya, kartu kuning. Wasit Oki Dwi Putra berikan kepada M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana diawali dengan counter attack yang sangat cepat dan bagaimana cara dari Along berlari untuk mencari posisi begitu baik, dan kita lihat juga bagaimana tadi umpan dari Roman Camilo ke daerah yang sangat kosong. Blind side kita lihat sehingga juga PP tidak begitu mengira bahwa ada Along dari second line yang datang. Kita lihat di sini pelanggaran yang sangat keras dari M. Yasir. Iya, dan masih beruntung VV bahwa Tidak tidak memberikan betul kartu merah langsung, karena kita tahu bahwa sebetulnya Along ataupun juga M. Yasir sebagai pemain terakhir di pertahanan Persija yang bisa saja mendapatkan kartu merah langsung karena sebagai last man standing melakukan pelanggaran yang menghalangi terjadinya gol. Ya. Memang sangat menarik. Kita juga mau tahu di sini duel dari pemain-pemain Singapura. Ya. Yang mereka juga biasanya bermain untuk satu tim dalam tim nasionalnya. Dan di awal musim pun juga sempat terjadi sebuah Rumor clash, ya, bagaimana perebutan antara Bayi Haki Kaizan dan juga Mustafi Fahrudin yang dikabarkan akan bergabung dengan Arema Indonesia dan akhirnya menyeberang menuju Persija Jakarta. Ya, itu juga merupakan sebuah bumbu-bumbu penyedap untuk pertandingan kedua tim pada sore hari ini. Dan memang sangat menarik melihat ada 4 pemain Singapura bermain dalam satu pertandingan pemungkas dari 2 tim yang sama-sama memiliki reputasi besar di pentas Indonesia. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Gian ataupun juga Pierre Niangka. Esteban Gian, dan kita saksikan sebuah gol. Hanya menaruh bola di pojok gawang dari M. Yasir, dan itulah dia Esteban Gian. Ya, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana penempatan tendangan yang sangat baik dari seorang Gillian membuat kiper M. Yasir tidak bergerak sama sekali. Memang suatu pembelian yang sangat berhasil. Di putaran kedua bagaimana kita lihat
pelatih dari Arema begitu puas dengan gol yang tercipta. Ya, bagaimana kita lihat sebuah kualitas, tunjukkan, skill individu. Hanya tanpa ancang-ancang kita lihat Esteban Guillén dengan satu langkah saja. Lihat, luar biasa kekuatan engkel kakinya untuk mendorong bola menikung ke pojok kanan atas gawang dari M. Yasir. Sangat berkelas kita lihat. Cantik sekali gol yang diciptakan oleh Esteban Guillén. Dan betul-betul sebuah resepsi seperti saya katakan tadi bagi Arema sangat indah sekali di stadion begitu megah bersejarah Gelora Bung Karno. Mereka didukung oleh ratusan ataupun juga puluhan ribu penonton yang memadati Gelora. Memang tidak ada kesan ini pertandingan persahabatan, Rena. Karena sepertinya Arema tidak ingin label juara mereka dinodai di laga terakhir ini oleh Persija, meskipun Persija merupakan rekan ataupun sahabat lamanya. Baihaqi Qaizan kali ini yang kembali menggantikan peran dari Ismet Sofyan yang masih belum bisa tampil di sore hari ini. Kembali sebuah pergerakan dari Leo Saputra. Pelanggaran dilakukan oleh M. Ridwan. Ya, sebetulnya bersih VV. Iya, saya juga melihat begitu. Karena kita lihat tackling oleh Ridwan tadi memang sangat bersih mengenai bola. Dan kita lihat justru sebenarnya Leo lah melompat untuk menghindar. Dan masih ada sebuah penyelamatan. Lengkap sudah hari ini bagi seorang Esteban Guillén mencetak sebuah gol indah dan menyelamatkan gawangnya dari 99% kemungkinan gol Herman Abanda. Ya, luar biasa sebuah umpan terukur dari Firman dan datanglah Abanda. Kita lihat bagaimana hampir saja ia bisa mengecoh pertahanan dan juga konsentrasi. Khususnya Iswan Karim yang gagal tadi untuk melakukan clearance. Ya, tentunya morning call gol dari Arema tadi membuat Persija harus keluar untuk melakukan penekanan. Kita lihat bagaimana begitu reaksi dari coach atau dari official di bench Persija. Ya, inilah dia. Esteban Guillén. Pembelian di paruh musim dari Arema Indonesia. Yang sudah mencetak 4 gol di musim ini. Iswan Karim. Ya, sejatinya atmosfer yang begitu meriah seperti ini memang bisa terjadi di laga-laga final, Rendra. Kita sangat langka sekali melihat stadion utama begitu penuh, riuh penonton. Masih ada, ya apa yang terjadi di depan gawang dari Iswan Karim untuk kedua kalinya terjadi kemelut. Iya, luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana hampir saja kembali Abanda untuk bisa mencetak gol. Namun kita lihat begitu rapatnya pertahanan, begitu banyaknya orang di dalam kotak penalti sehingga menyulitkan bagi Persija untuk mencetak gol. Ya, sebuah keberuntungan memang. Lagi-lagi belum berpihak ke kubu Persija untuk segera merespon di mana mereka baru saja kebobolan. Dua kesempatan yang sangat baik bagi Persija untuk penyambangan kedudukan juga terbentur oleh barikade pertahanan yang begitu rapat di lini belakang Arema. Ini juga sekaligus sebuah bukti bahwa Arema memang memiliki kelas ataupun juga efisiensi dalam bermain ketika menyerang maupun saat bertahan. Ya, inilah Abanda yang musim lalu sempat berduet dengan Pierre Yangka yang kali ini bermain untuk juga membela Arema. Kita lihat bagaimana proses atau scrimmage yang terjadi di muka gawang Iswan Karim. Kita lihat ada 3 pemain Persija di sana yang coba berusaha untuk menjangkau kesempatan. Kembali kali ini adalah Emmanuel Search. Emmanuel Search pun juga pernah menjadi pahlawan bagi Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Ada Baihaqi Qaizan. Herman Abanda. Firman Utina. Maksudnya tadi memberikan true pass kepada Emmanuel Search. M. Farudin. Ya, sebuah sliding yang sangat baik tadi dari Pepe Abdutore. M. Farudin pemain yang sudah mencetak 5 gol
Arema musim ini dan menjadi salah satu kandidat potensial untuk menjadi generasi baru tim nasional Indonesia di masa datang. Kembali Firman Utina. Gagalkan dia tadi oleh Ahmad Busomi. Zulkifli kepada Esteban Jien. Herman Abanda. Zulkifli salah seorang back kanan yang tampil begitu dominan bagi Arema Indonesia musim ini. Kembali Emmanuel Serge yang dituju. Dalam 4 pertandingan terakhir, Persija Jakarta meraih 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada tanggal 15 April ketika mereka takluk 2-1 dari Persijap Jepara. Ya, PSPS unggul 1-0 atas Persema Malang. Menit ke-1 oleh Herman Zumafo Evandi. Mustafiz Fahrudin. Agus Indra Kurniawan. Masih Agus Indra Kurniawan. Maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafri. M. Ridwan. Gagalnya melewati Leo Saputra. Firman Utina. Dan kali ini adalah Emmanuel Serge. Masih Emmanuel Serge. Bersabar kepada Baihaki Kaiser. Kembali lagi Agus Indra Kurniawan. Esteban Jien. Pierre Niangka. Masih bisa dikuasai oleh Mustafiz Fahrudin. Zulkifli. Ya, Abdul Musafri. Penampilannya sangat kontras sekali memang. Di musim ini di Persija, musim lalu bersama Persiba Balikpapan yang mencetak 17 gol dan menjadi mesin gol yang sangat ditakuti. Tapi kali ini di Persija ia justru boleh dibilang paceklik gol, hanya mencetak 4 gol sepanjang musim. Sebuah toren yang sangat kontras tentu bagi seorang Musafri. Ya, masalah kesempatan juga kita lihat memang di Betul, Persija yang ya. tidak begitu banyak mendapatkan porsi bermain dibandingkan pada saat dia main di Persiba, dan inilah juga yang menyebabkan begitu touch-nya jauh sekali menurun. Iya, Noah Lamsah kita saksikan hanya berhadapan dengan Leo Saputra. Masih Noah Lamsah. Tidak sempurna. Sebuah lob yang dilakukan oleh Noah Alamsyah. Ya, sering sekali kita lihat bagaimana kejadian counter attack yang begitu cepat dari Arema, langsung mengarahkan bola ke daerah. Di situ kita lihat bagaimana Along berlari sangat baik dan langsung mengarah ke gawang. Dan inilah yang sering terjadi, bahwa apabila serangan-serangan counter yang terjadi bagi tim lawan Persija selalu saja meninggalkan hanya satu pemain di belakang. Dan tadi kita lihat bagaimana hanya Leo seorang. Ini harus lebih fokus lagi bagaimana Kaizan, PP dan juga Abanda harus lebih fokus untuk menggalang lini pertahanan. Ya, seringkali memang terlihat bahwa Persija agak lemah ketika mendapatkan serangan Ya. fast break. Betul. Begitu longgar di sentral pertahanan. Agak sedikit lambat menurut saya Bung Wiki untuk mengantisipasinya. Dan penempatan Baihaki Kaizan di sektor kanan juga agak sedikit dipertanyakan karena memang kecepatannya yang bukanlah sebagai seorang fullback, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh wing-wing lawan juga bagi Arema. Bang Pamungkas. Kita lihat Bambang sendiri sekarang harus turun ke bawah untuk mencari bola karena begitu rapatnya pertahanan Arema, bagaimana mereka begitu solid sekali, begitu koordinatif ketika turun satu persatu. Pemain tengah juga ikut membantu turun, bahkan pemain depan pun sampai ke garis tengah, sehingga begitu penuh pertahanan Arema untuk bisa ditembus Persija. Kita lihat bagaimana jarak satu kompartemen dengan kompartemen lain begitu dekat,
Bahkan kiper pun bisa membaca kemana arah bola, sehingga ia bisa mengantisipasi jika ada back yang meninggalkan posnya. Iya, saya sangat setuju itu Bung Iki. Kita lihat memang pada saat semua serangan dari tim Persija sedikit mentok, kita tidak begitu melihat adanya usaha untuk melakukan penetrasi dan melakukan dribbling langsung ke jantung pertahanan dari Arema yang biasa dilakukan oleh M. Ilham. Dan di sini kalau Abdul Safri memang lebih banyak bermain melebar dan belum adanya satu usaha untuk melakukan penetrasi, melakukan dribbling atau juga melakukan one touch to touch dengan pemain depan. Ini memang menjadi kendala, sementara fast break atau permainan dari Arema yang lebih tertata apik karena mereka masih berani memainkan bola dari bawah ke tengah hingga ke depan dengan begitu rapi. Mustafid Fahrudin, para pemain dari Persija Jakarta mulai menguasai jalannya pertandingan, tetapi mereka masih sangat sulit untuk menembus Pierre Niangka ataupun juga Purwaka Yudi. Pape Abdu Tore, Agus Indra Kurniawan. Ada Purwaka Yudi, Beni Wahyudi kali ini. Herman Abanda terlihat sudah bermain setengah lapangan para pemain dari Persija Jakarta. Seorang Noah Alamsa pun harus berada di daerahnya sendiri. Ya, sepertinya Arema menunggu untuk mendapatkan bola dan segera melakukan serangan balik yang terbukti sudah efektif tadi. Emmanuel Search. Penampilan dari Emmanuel Search yang sudah mencetak 4 gol musim ini. Dan kita saksikan bagaimana Beni Wahyudi menutup ruang dari seorang Emmanuel Search. Dan kembali inilah dia bola-bola bagi seorang Herman Abanda. Ya, tampaknya ia sangat penasaran sekali, Rendra. 2 kali percobaannya digagalkan. Dan akankah ada kesempatan ketiga bagi seorang Herman Abanda? Dan inilah dia kesempatan ketiga dari seorang Herman Abanda dengan vertikal jamnya yang begitu tinggi. Ya, kita lihat bagaimana ia menyumpah sendirian. Dan inilah M. Ilham yang sempat dibicarakan tadi sebagai pemain yang memiliki akselerasi dan juga Aliudin, betul. 8 gol dia cetak sejauh ini. Inilah dia pelatih Belanda kedua yang bisa mengantarkan sebuah tim di Indonesia menjadi juara. Setelah sebelumnya ada nama Henk Willems dan sekarang ada Robert Rene Alberts. Dan sebelum kedatangan Alfred Riedel juga, Rendra, timnas sempat digadang-gadang akan mendatangkan Ruud Krol yang juga merupakan salah satu ikon ataupun juga legenda tim nasional Orange Belanda. Apakah kita akan berkiblat kepada Belanda di masa mendatang? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimanapun kita tahu bahwa Belanda memiliki filosofi sepak bola menyerang dan sepak bola atraktif. Leo Saputra. Baik sekali. Tolong Abdul Musafri berusaha melewati Pierre Niangka. Kita lihat bagaimana seorang Pierre Niangka cukup tenang. Kembali Leo Saputra. Kita lihat bagaimana badannya begitu besar, memang sulit untuk bisa dilewati. Mantan pemain tim nasional Kamerun di Piala Dunia 1998 dan bahkan mencetak 1 gol ketika itu saat berhadapan dengan Austria. Inilah Pierre Niangka, dan itu sudah beberapa tahun lebih tua dibanding ketika kita dulu melihatnya di Piala Dunia tahun 98. Zulkifli ke dalam, Arema Indonesia. Kita lihat Firman Hutina tertinggal bolanya. M. Ridwan, Noh Alamsyah, maksudnya kepada Roman Camelo, lebih dekat kepada Pape Abdu Tore. Kembali lagi kita saksikan bagaimana para pemain dari Persija Jakarta mencoba untuk menembus rapatnya permainan zona defense yang diperagakan oleh para pemain Arema Indonesia. Seperti bermain puzzle para pemain Persija Jakarta untuk bisa membongkar celah-celah yang ada di pertahanan Arema Indonesia. Leo Saputra.
Baik sekali. Sayang masih bisa diselamatkan tadi oleh Firman. Tapi juga Bambang Pamungkas. Ya, satu hal yang sangat menarik kita lihat apabila pemain-pemain Arema tergagalkan dalam melakukan penyerangan dan mereka langsung hampir seluruh pemain turun hampir ke setengah lapangan. Iya. Dan inilah yang membuat begitu sulitnya dan begitu rapatnya pertahanan dari Arema. Kita lihat sangat rapat sekali. Sepak pojok bagi Persija Jakarta, sebuah percobaan dari Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 13 gol di musim ini dan menjadikannya pemain lokal paling produktif nomor 3 sejauh ini di kancah Jarum Indonesia Super League musim ini. Di mana selain Boa Salosa dengan 17 golnya dan juga M. Isnaini dengan 15 golnya. Oh! Kembali sebuah percobaan. Ya, memang sebuah bola tanggung tadi. Dan coba diburu oleh Emmanuel Sert sebelum lebih dekat dan segera dipeluk oleh Iswan Karim. Kita lihat, ya agak tanggung memang, bukan kesengajaan. Maluwe Search pernah menjadi top skor Piala Indonesia bersama dengan Arema Malang ketika itu. Purwakayudi. Noah Alamsyah. Direbut bola tadi oleh Agus Indra Kurniawan dan inilah dia Mustafiz Farudin. Kita lihat bagaimana kehilangan bola. Noah Alamsyah pun langsung menjadi orang pertama yang berusaha untuk mengubah bola tersebut. Determinasi tinggi tampaknya coba dilakukan oleh para pemain Arema Indonesia. Dan kembali lagi Emmanuel Search mencoba untuk menjadi orang yang paling tidak disuka oleh barisan pertahanan Arema Indonesia. Dan masih beruntung tadi biar Yangka lebih cepat melakukan blocking terhadap tendangan umpan tarik dari Emmanuel Search. Kali-kali memang Persija mendapatkan sepak pojok dan sebanyak itu juga masih belum mendapatkan celah untuk bisa merobek gawang Iswan Karim. Kembali sundulan berikutnya. Seperti membombardir. Itulah dia gaya dari Herman Abanda dengan sundulannya. Iya, untuk kesekian kalinya kita lihat crossing dilakukan oleh Firman sangat berkelas dan sangat baik, memanjakan tentunya, dan lagi-lagi pemain-pemain yang bertubuh jangkung setelah Papeta dan sekarang giliran Abanda yang melakukan heading, namun kembali arahnya belum itu tepat masuk ke gawang dari Iswan Karim dan masih selamatlah gawang dari Iswan Karim dari kebobolan. Ya, saya kira Abanda Herman tidak akan berhenti, Rendra, dan juga VV sebelum ya betul-betul bisa mencetak gol karena sudah berkali-kali yang mendapatkan kesempatan, namun arahnya saja yang belum akurat. Belum kehabisan pelurunya tampaknya Herman Abanda. Baihaki Kaizan, sebuah sapuan dari Baihaki Kaizan jatuh kepada Noah Alamsyah. Hampir saja sebuah kesalahan tadi di lini pertahanan Persija bisa dimanfaatkan oleh Along Alamsyah. Ya, sejauh ini jelas kita lihat memang masih begitu disiplin dan konsentrasi penuh dari sektor pertahanan Arema. Ini juga VV yang mungkin jadi kelebihan dari tim Arema secara overall dalam menjalani musim ISL kali ini. Bagaimana mereka sangat terfokus, kemudian kolektivitas dari semua pemain juga bahu-membahu. Maka kita sering lihat seperti tadi VV katakan, M. Ridwan ikut turun membantu. Betul. Roman Camelo juga ikut turun membantu ketika mereka mendapatkan tekanan dari lawan. Tidak offside. Sepak pojok kali ini bagi Arema Indonesia.
Ya, sangat mudah sekali ya. Kita lihat bagaimana Arema mendapatkan celah di lini pertahanan Persija. Sangat mudah sekali. Begitu longgar penjagaan Bapak Abdul Tore tadi terhadap Noh Along Alamsyah. Memang sedikit berbanding terbalik Ya, ya. dari kondisi kedua tim. Bagaimana kita lihat memang terupas dari pemain-pemain Arema memang langsung membahayakan mengarah ke jantung pertahanan dari Persija. Dan ini tadi yang kita sudah katakan bahwa memang karena kala lapisan dari pertahanan Persija memang tidak begitu baik koordinasinya. Ya, Persiba ternyata unggul 1-0 dan ini menjadikan perebutan tempat ketiga menjadi seru. Iya. Karena apabila Persiba menang, partai apa atau juga hasil apapun juga yang terjadi di sore hari ini bagi Persija Jakarta tidak mungkin merebut posisi ketiga. Juga sekaligus menutup ruang Persib Bandung bisa mengintip untuk ke posisi ketiga melawan PSM nanti malam. Dan kita lihat bagaimana pelanggaran yang begitu serius tadi terhadap Pierre Yangka. Ya, ya, jadi kita lihat bagaimana perintah daripada pelatih Arema. Sekarang Bob Bustami juga harus lebih banyak berperan di midfield, di tengah. Ya. Memang jantung dari serangan Arema memang lebih banyak dari sektor tengah, di mana kita tahu Bustami dan juga di situ ada Esteban yang selalu memberikan kontribusi yang sangat baik ke lini depan. Dan terbukti memang walaupun dari set piece, dari bola mati, Esteban selalu memberikan kontribusi yang sangat baik di babak pertama ini. Wow. Luar biasa tendangan efek jarak jauh. Dilihatkan oleh kualitas dari Pierre Yangka. Kita lihat baik sekali, terukur, namun sedikit saja di atas Mister Gawang M. Yasir. Kita masih menunggu keajaiban yang diciptakan oleh Firman Utina. Sejauh ini memang belum terlihat. Iya. Bali Emanuel Search. Kita lihat bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Arema. Hanya ada 3 pemain daripada Persija yang kita lihat memang tidak begitu banyak memberikan kontribusi pada saat mereka melakukan penyerangan. Inilah yang begitu sulit bagi Persija kembali untuk menembus pertahanan dari Arema. Padahal kita lihat kontribusi dari serangan demi serangan Persija cukup baik sebenarnya. Iya. Dan saya melihat percepatan dari ataupun akselerasi dari Emanuel Search seringkali mendahului dari kesiapan Bambang Pamungkas di kotak 16, sehingga menjadi acap kali sia-sia umpan dari Emanuel Search. Dan kali ini juga kita lihat bagaimana umpan chip tadi yang coba diberikan kepada Tolau Abdul Musafri juga sia-sia. Tampak sudah mulai meradang, gelisah coach dari Beni dulu karena skemanya tidak jalan. Baik sekali bagaimana sebuah umpan jauh tadi dari Yangka. Kelas, kita lihat bagaimana tadi bola hampir out dan Bustami melakukan tackling yang sangat bersih untuk mengambil bola. Dan seperti yang kita katakan tadi, begitu gampangnya terupas demi terupas, bahkan dari Jangka pun bisa langsung mengarahkan bola ke depan di mana sektor ini sangat kosong. Ya. Emanuel Search kita saksikan berikan bola kepada Agus Indra. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Sayang sekali maksud baik namun terlalu deras. Ya, apapun yang terjadi di partai ini tentunya juga sangat berat bagi Persija Jakarta karena kita tahu juga para penonton sudah mulai meluber dan ini menjadikan sebuah hal yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh panitia pelaksana. Betul. Jangan karena ini pertandingan terakhir menjadi semua longgar peraturan Rendra. Bagaimanapun kita tetap konsisten jaga rules of the game. Ya, Persik unggul 1-0 atas Persisam Putra Samarinda. Ini menjadi sebuah hal yang sangat unik yang terjadi di klasemen bawah Jarum Indonesia Super League. Hari ini adalah Judgment Day buat para tim yang berada di zona degradasi. Betul. Persiba saat ini 1-1 dengan Sriwijaya FC. Arif Siono menyamakan kedudukan.
Emmanuel Search, Bambang Pamungkas. Herman Abanda. Baik, Haki Kaizan. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Emmanuel Search. Emmanuel Search masih mencoba melewati Zulkifli. Dapat mudah dipatahkan serangan-serangan dari Persija Jakarta dan kembali sebuah serangan balik dari Roman Camelo. Duel antara Roman Camelo, dua pemain asal Balkan, Roman Camelo dan juga Mustafiz Fahrudin. Ya, Slovakia dan juga Serbia. Baik sekali. Oh. Ya, kondisi-kondisi pada saat melakukan true pass dari blindside seperti ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kita lihat kadang-kala tidak tahu bagaimana arah lari dari lawan, dan seperti yang dilakukan oleh tadi M. Ridwan, berlari dari sudut yang tidak terlihat oleh Leo Saputra, namun masih disayangkan memang bola lebih deras, lebih mengarah kepada M. Yasir. Hampir saja sebuah celah didapat oleh Mustafiz Fahrudin, namun tendangannya sayang sekali belum terarah. Partai ini memang benar-benar menjadi sebuah partai yang dinantikan, dan tidak heran juga begitu banyak titik-titik nonton bareng yang bisa dilakukan, sepertinya dilakukan oleh para masyarakat Kota Malang yang berlangsung di alun-alun Merdeka Kota Malang dan juga halaman kantor Malang Pos. Dan tentunya juga oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia melalui layar kaca Antv. Kembali Pierre Niangka. Ya, kita lihat bagaimana peran dari seorang Bustomi yang mengatur ritme permainan atau tempo permainan daripada Arema. Dan ini kembali menambah, ya, Pelita Jaya unggul 1-0 atas Persela. Kembali. Oh, sebuah flying header yang coba dilakukan tadi oleh M. Ridwan. Ya, sosok dari seorang Bustomi menambah daftar pemain-pemain gelandang dengan bertubuh mungil yang dimiliki Indonesia. Kita tahu begitu banyak memang sektor tengah dimiliki oleh Indonesia dengan bertubuh mungil. Herman Abanda kali ini. Zulkifli cukup tenang. Sementara ini Botang FC 2-1 atas Persebaya Surabaya. Zulkifli kembali. Benny Wahyudi. M. Fahrudin. Noah Alamsyah. Ahmad Bustomi. Berikan bola kembali kepada M. Fahrudin. Masih ada Pape Abdul Tori. Ya, entah apa yang terjadi, kita lihat. Apakah tackling dari Pape tadi yang diganjar dengan kartu kuning? Kita lihat. Memang cukup keras, namun kita lihat bersih mengenai bola. Kita belum lihat apakah keputusan dari wasit. Ya, wasit hanya memberikan instruksi untuk pemain bermaafan. Noah Alamsyah. Wow, sebuah peluang kembali. Dua pemain. Dan masih ada M. Ridwan kali ini.
Langsung saya dibuang bola oleh Mustafiz Fahrudin. Kita lihat bagaimana begitu kocar kacirnya lini pertahanan Persija. Hanya dengan sekali akselerasi, sekali pergerakan. Kita lihat bagaimana Bayhaki, seperti saya katakan tadi VV, kecepatan Bayhaki bukan tidaklah merepresentasikan dia sebagai seorang back. Dan kita lihat terbukti bagaimana Along 1 lawan 1 bisa dengan mudah melewati Bayhaki dan mudah menciptakan scrimmage di muka gawang Persija. Ya, saya kira bersih. Oh, ternyata tidak. Terlambat tadi tackling dari Firman. Ya, sama sekali tidak mengenai bola memang. Ya, Cukup keras. dan kembali bagaimana kita melihat performance dari Bayhaki Kaizan VV. Mungkin akan seringkali menjadi kesempatan tapi juga menjadi tumpuan dari Arema untuk mencecar posisi dari Bayhaki. Karena kita lihat bagaimana ia begitu lambat, begitu slow. Bukanlah tipikal seorang wingback. Ya, terlalu stylish. Betul, terlalu stylish. Kita lihat bagaimana sebetulnya secara langkah Bayhaki lebih dulu. Tapi bisa dengan kekuatan fisiknya Along mendahului dan juga mencuri kesempatan itu. Bola keluar lapangan, memang terlihat jelas bola sudah keluar lapangan. Ya. Apapun dan bagaimanapun saya kira Emil Wilson sudah bekerja sangat keras, Rendra. Dia bergerak, melakukan moving, manuver dari sektor sayap di kiri bahkan di kanan. Namun kita lihat masih banyak jarak dan juga celah sehingga sulit bagi Emil Wilson untuk mendapatkan titik ataupun jembatan mereka dalam bermain. Masih Roman Camelo kita lihat mencoba untuk berebut bola dengan Bayhaki Kaizan. Ya, lagi-lagi kita lihat begitu gampangnya bola dari kaki Bayhaki direbut oleh lawan-lawannya. Dan ini kembali kita lihat Roman mampu mencuri bola dari kaki Bayhaki yang kadang-kala memang tidak stabil dalam body challenge dan selalu goyang. Walaupun itu melawan orang yang kita katakanlah seperti Roman yang memang lebih kecil, namun Bayhaki masih juga kalah. Pierre Niangka kali ini. Umpan sangat baik Pierre Niangka. Handball kah? Ya, handball. Saya kira harus tetap kepala dingin. Ini bukan pertandingan yang lagi menentukan. Kita lihat, ya, butuhkan ketegasan dari wasit dan Abanda Herman. Bukanlah contoh yang baik. Ups. Ya. Saya kira keputusan yang tegas dari Oki, apapun persepsinya dan juga pandangannya, sikap berlebihan, emosional, bahkan kita tadi Abanda menanduk kepala dari wasit Oki, bukanlah contoh yang baik. Ya, sebenarnya dari usaha dari Bambang sebagai kapten untuk menenangkan rekan-rekan yang sudah cukup baik, maksimal, betul. Dan memang kita lihat emosi yang berlebihan dan ditunjukkan oleh pemain-pemain Persija lainnya, termasuk juga Abanda yang memang langsung melakukan atau berusaha untuk menanduk wajah dari wasit Oki tadi. Ya, sebetulnya tidak terlihat secara kentara apakah terjadi handsball tadi di sana. Ya, memang satu keputusan dari wasit cukup tepat karena memang pada saat Abanda sudah mendapatkan kartu kuning dan dia kembali menyerang dan memang tidak ada pilihan lain selain memberikan kartu merah. Sangat disayangkan tentunya. Kita sendiri VV di sini sebenarnya tidak bisa menjudge sebetulnya apakah itu betul-betul handsball atau tidak. Tidak begitu jelas. Ya, tidak begitu jelas. Dan mungkin sudut pandang wasit lebih dekat sehingga ia berani memutuskan bahwa itu terjadi handsball. Namun yang memang disayangkan adalah tingkah atau juga respon yang terlalu berlebihan dari Abanda. Kita lihat di sini juga kurang begitu jelas karena badan dan juga kepala dari Roman Camelo begitu rapat. Ya, kita bagaimana
reaksi dari Abanda mengatakan no penalty dan mereka memberikan bola itu kepada tim Persija. Apakah ini satu tindak sportivitas dari seorang Jangka yang memang juga mungkin melihat bahwa itu tidaklah penalti dan tidak mengenai tangan? Kita akan lihat apa keputusan dari Jangka nanti. Ya, kita masih dengar bagaimana tadi, I will give them. No penalty, I will betul, give them. apakah mungkin dia akan melakukan tendangan namun tidak menggolkan bola atau memberikan bola pelan langsung kepada kiper? Kita akan melihat nanti. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dalam laga pamungkas Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Kapten kesebelasan Pierre Niangka berada di depan bola setelah tadi sempat berdiskusi dengan pelatih Robert Ordonez Albert. Kita akan saksikan apa yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Pierre Niangka, pemain sangat berpengalaman, pemain yang juga menjadi panutan bagi para pemain muda Arema Indonesia. Talohu Abdul Musafri. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Apakah akan menjadi sebuah cerita baru dalam sejarah sepak bola Indonesia di sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan, semua mata melihat apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Sebuah gol kembali, 2-0. Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita lihat Pierre Niangka tidak begitu mengambil angka-angka yang terlalu jauh untuk melakukan tendangan, dan memang dari reaksi dari omongannya tadi memberikan suatu gambaran bahwa dia tidak akan mencetak gol, akan memberikan bola kepada Persija. Dan kita lihat dengan satu langkah mengarahkan bola ke kiri dan reaksi dari Yasir yang terlambat menurut saya karena bola tidak begitu keras namun arahnya memang tepat sekali di pojok. Ya, sebuah drama kita dengar tadi dan kita lihat sekaligus dari pembicaraan Pierre Niangka dan juga dari aksinya yang jelas-jelas membuktikan bahwa fair play tetap berjalan. Dia tidak memberikan bola itu kepada penjaga gawang ataupun juga sengaja mengeluarkan bola dari sasaran, tetap menuju ke gawang. Kembali Wizards kali ini. Sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Sebuah tabrakan memang terjadi terhadap penjaga gawang Iswan Karim dari salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, pertandingan telah usai. Di babak pertama, Arema Indonesia unggul 0-2 atas tuan rumah Persija Jakarta lewat gol yang dicetak tadi. Satu lewat penalti Pierre Niangka dan satu melalui tendangan bebas Esteban Jien. Dan jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah bersama-sama berikut ini. Ya, dan kita juga saksikan para pemain dari Persija Jakarta sudah mulai masuk ke lapangan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Inilah dia Mustafiz Fahrudin, gelandang jangkar dari Persija Jakarta, dan Agus Indra Kurniawan yang Bambang Pamungkas dan juga Firman Utina yang pernah menjadi pahlawan bagi Arema Indonesia ketika menaklukkan Persija Jakarta dalam final Piala Indonesia yang juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita saksikan para pemain sudah mulai masuk ke lapangan, dan buat Anda yang baru bergabung, ini merupakan partai pamungkas Jarum Indonesia Super League. Dan skor sementara adalah 0-2. Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta lewat 2 gol yang dicetak oleh Esteban Jien dan Pierre Niangka. Kembali kita saksikan bagaimana Alfred Riedel, pelatih anyar tim nasional Indonesia yang melihat talenta-talenta dari sepak bola Indonesia yang bermain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
Dan tampak Leonard Tupamahu akan masuk ke lapangan. Kita belum lihat siapakah yang akan digantikan oleh Leo Tupamahu. M. Yasir dan juga gawang dari Persija Jakarta. Sementara ini kita saksikan juga pembina dari Persija Jakarta, Bapak Sutioso pun juga hadir di tribun kehormatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan informasi terakhir dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jumlah penonton yang hadir menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan di sore hari ini sudah menembus angka sekitar 65.000 penonton yang membadati tribun dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dari kapasitas 88.000 penonton. Sementara ini skor akhir Persipura bermain seri 1-1 dengan Persiwa Wamena. Serge Malue dan juga Bambang Pamungkas, dua penyerang dari Persija Jakarta, dan dilayani para pemain dari Arema Indonesia. Ucapan terima kasih tentunya kepada Antv yang selalu menyiarkan dan juga menyajikan tayangan langsung sepak bola nasional, terutama Jarum Indonesia Super League. Kita saksikan bagaimana pengawas pertandingan di sore hari ini. Dan juga kita saksikan bagaimana inilah dia yang harus kita bicarakan tadi, bahwa jumlah penonton sudah meluber dan apapun yang terjadi bahwa partai ini adalah partai yang tidak menentukan, tetapi para penonton yang meluber di setoban dari atau juga di pinggir lapangan harus dikeluarkan dari area tersebut, karena area tersebut adalah area yang sangat steril dari penonton siapapun juga. Ya, setuju Rendra, memang posisi di lapangan harus bersih. Di tribun semua penonton harus di sana, tidak ada yang turun ke santel ban. Ini juga diperlukan ketegasan dari pihak keamanan dan juga penyelenggara pertandingan. Di sisi lain kita juga harus lihat bahwa ini merupakan bukti bahwa bagaimana animo penonton di Indonesia sebetulnya sangat tinggi. Penonton yang di sana itu disuruh bagaimana caranya? Bukan yang sana, Pak. Itu sana. Mereka jalan dari sini yang dari sini. Oke, Pak. Dari sini lagi. Jadi nanti kalau tetap gini juga, saya khawatir, Pak, masalah nanti. Ini sedang anggota kita maksudnya di keluarkan aja gitu, Pak. Iya, M. Fahrudin dan juga Agus Indra Kurniawan. Dan kita memang bisa melihat di kejauhan bahwa hampir sudah tidak ada tempat duduk yang kosong di tribun bawah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, saya masih teringat Rendra mengingatkan kita pada tahun 1997 di mana Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Indonesia final bertemu melawan Thailand. Atmosfernya hampir sama seperti ini. Hampir seluruh seisi kursi penuh, termasuk yang di tribun atas pun demikian. Kita lihat pemandangan yang sangat langka, sudah bertahun-tahun kita sudah melihat sebuah tontonan yang begitu luar biasa. Ini sebetulnya jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi sebuah image positif bahwa kita memiliki penonton yang sangat tinggi dalam animo datang ke stadion. Iya, pemandangan seperti ini mungkin bisa kita saksikan terakhir kali adalah ketika terjadi pertandingan penentuan antara Indonesia menghadapi Korea Selatan dalam Piala Asia tahun 2007. Iya, betul. 10 tahun kemudian, Rendra. Dan apakah ini menjadi siklus 10 tahun? Tapi kau lihat aku dulu ya. Tolong Pak Benjamin mana tadi itu kan masa urusan dari keluarga. Ya ini kan lagi diambil itu kan lagi. Memang agak sulit, Rendra. Dengan situasi penonton sudah terlanjur turun ke lapangan, untuk kemudian menarik mereka ke atas tribun lagi, ini bukan pekerjaan mudah.
Ya, memang banyak sekali pemandangan yang sangat menarik di stadion utama pada sore hari ini. Kita lihat salah satu pasangan yang sangat menarik juga ada di situ. Iya, ini sebuah spanduk yang memang cukup menarik. Jangan bunuh timu, mari bersama melawan rasisme. Itulah dia memang harus dilakukan oleh semua penonton. Betul. Slogan-slogan positif, fair play dan sportif memang harus terus didengung-dengungkan agar kondisi pesepak bola kita menjadi lebih kondusif dari tahun ke tahun. Kita lihat pembina Persija, mantan Gubernur DKI Sutioso juga terus menyaksikan laga terakhir. Ya, kita lihat the bad boy, Along, Noh Alamsah, dan juga kapten tim Bambang Pamungkas. Embal Wizards, para pemain masih menunggu bagaimana para penonton disterilkan dari sekitar lapangan Ya, Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita saksikan memang jumlah penonton yang begitu banyak dalam pertandingan di sore hari ini. Ya, memang akan menjadi suatu industri yang sangat menjanjikan apabila di setiap pertandingan di ISL ini semua penonton mencapai seperti apa yang kita lihat saat ini, Rendra. Ya, dalam statistik yang ada, dalam jumlah penonton yang hadir dalam pertandingan Jarum Indonesia Super League memang dipegang oleh Arema Indonesia yang bermain di Stadion Kanjuruhan, di mana mereka memiliki average penonton adalah 28.154 penonton setiap pertandingannya, dan bahkan mereka mampu menjual 70% dari jumlah tiket yang dicetak. ya, sebuah rekor tersendiri tentu bagi Arema Indonesia, sebuah klub percontohan yang sangat positif bagaimana para penontonnya semua ikut membangun sepak bola dengan membeli tiket masuk. Ya, inilah dia gol dari Esteban Gian. Kita saksikan, itu salah satu gol yang mungkin salah satu gol terbaik yang ada di Jarum Indonesia Super League. Iya, sangat baik sekali kita lihat tanpa ancang-ancang yang begitu jauh, satu langkah mengarahkan bola placing ke sektor sebelah kanan yang atas gawang dari M. Yasir, yang memang kita juga tahu bahwa memang mereka pernah bermain bersama-sama Iya, betul. di Persikota kalau saya tidak salah. Ya, Dari wasit Oki Dwi Putra masih belum bisa melanjutkan pertandingan di babak kedua. Ya, sementara ini juga selain Arema Indonesia, ini merupakan gol penalti. Buat Anda yang mungkin sempat tertinggal bagaimana proses terjadinya gol kedua dari Pierre Niangka, inilah dia. Gol penalti yang juga tanpa ancang-ancang yang jauh dari seorang Pierre Niangka. dan menariknya tidak ada gerakan apapun dari M. Yasir untuk kedua kalinya ketika eksekusi itu dilakukan, dan kali ini praktis sebetulnya antara serius dan tidak serius yang dalam melepaskan tendangan karena begitu rileks sekali dan begitu ringan. Inilah dia Pierre Niangka. Sudah mencetak 4 gol sejauh ini bagi Arema Indonesia. Ya. Pierre Niangka, Iswan Karim, dan juga Rahmat Afandi yang sekarang di Arema adalah mantan pemain Persija. Sebaliknya ada 5 personil Persija saat ini yang sebelumnya adalah penggawa ataupun juga pilar dari Arema, termasuk coach Beni Dolo. Di samping juga ada Erik Setiawan, Firman Utina, Immanuel Search, dan juga M. Yasir tentunya. Ya, Persis Samputra Samarinda bermain 1-1 dengan Persik Kediri, di mana Akbar Rashid menyamakan kedudukan. Jumlah penonton yang meluber kita saksikan. Ya, saya kira memang sulit untuk ditolerir, Rendra, dengan kondisi seperti ini. Bagaimana pertandingan bisa dilanjutkan? Andai saja terjadi gol, bisa saja penonton di belakang gawang akan meluruk terus ke dalam lapangan. Ini yang mungkin situasi yang tidak diinginkan oleh panitia, sehingga mereka masih menunggu penyelenggara pertandingan untuk bisa mensterilkan
penonton di belakang gawang. Pelatih Roberto Albert berdiskusi dengan pengawas pertandingan di sore hari ini. Ya, dan kita juga bisa saksikan memang hampir tidak ada tempat jumlah penonton untuk bisa dinaikkan ke tribun atas. Karena juga tribun atas di kejauhan juga sudah sangat penuh. Ya. Kurnia Mega hanya berada di tribun. Dan sementara ini PSPS bermain 2-2 dengan Persema Malang. Ini merupakan salah satu bagian dari begitu penuhnya tribun dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya. Ini merupakan jumlah penonton yang paling fantastis bagi Persija Jakarta dan partai kandang mereka sejauh ini. Ya, memang sangat jarang untuk bagian tribun atas dibuka dan untuk pertandingan pada sore ini khusus tribun atas terbuka untuk penonton. Itu pun masih banyak pemain yang meluber atau penonton yang meluber di Sengoban, dan ini memang suatu kondisi yang menurut regulasi tidak bisa terjadi. Iya. Jaminan dari aparat keamanan bahwa para penonton akan diamankan membuat pertandingan ini akan dilanjutkan tentunya di sore hari ini. Kita berikan apresiasi yang cukup tinggi kepada aparat keamanan yang dengan sigap mengamankan jalannya pertandingan di sore hari ini, dan bukan sebuah kerja yang mudah tentunya bagi mereka. Ya. Mengamankan kurang lebih sekitar sekarang sudah mencapai 80.000 penonton di dalam Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tadi ternyata terdengar ada sekitar 3.000 penonton lagi di luar. Kita bisa bayangkan bagaimana melubernya seisi dan juga seantero Gelora Bung Karno. Tidak mungkin lagi penonton untuk disingkirkan keluar, karena di luar pun sudah ada sekitar 3.000 penonton yang tertahan. Tidak ada pilihan kecuali melanjutkan pertandingan, namun dengan syarat bisa menjaga ketertiban. Inilah dia, diuji bagaimana kedewasaan dari para penonton di Indonesia. Dalam suasana stadion yang begitu gemuruh, hampir tidak ada celah sedikit pun. Dan di luar masih ada sekitar ribuan penonton yang belum bisa masuk ke dalam stadion. Dan ini menjadikan suasana yang begitu gemuruh dan juga menjadikan suasana yang begitu luar biasa. Ya, Agus Indra Kurniawan digantikan oleh Leonard Tupamahu yang sejauh ini adalah pemain pengoleksi kartu terbanyak dalam jarum Indonesia Super League, yaitu dengan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ya. Andai saja atmosfer masing-masing supporter kontestan ISL seperti ini, artinya mereka bisa saling menghormati sesama supporter, tidak rusuh. Mungkin hampir di seluruh stadion Renra di Indonesia ini bisa penuh seperti ini, karena kita memiliki potensi itu. Dan juga tentunya klub-klub yang berlaga di jarum Indonesia Super League sudah tidak perlu repot lagi untuk mencari dana untuk membiayai klubnya. Ya. Karena dari hasil penjualan tiket pun klub sudah bisa membiayai operasional mereka. Betul. Kita saksikan Irfan Raditya masuk menggantikan Purwaka Yudi. Dan pertandingan tampaknya akan segera dilangsungkan. Dan juga dilanjutkan tentunya dengan kesigapan dari aparat keamanan Lade Purwaka Yudi. Salah seorang pemain yang juga tampil cukup baik sejauh ini bagi Arema Indonesia. Irfan Raditya. Ya, wasit Oki Dwi Putra juga sudah berada di tengah lapangan dan bola sudah siap untuk kick off babak kedua. Ya, kick-off babak kedua telah dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, partai pamungkas jarum Indonesia Super League musim ini. Leo Saputra.
Sepak pojok kali ini bagi Persija Jakarta. Masih diamankan tadi oleh Iswan Karim. Leo Saputra kita saksikan. Ya, selain juga pertandingan di sore hari ini Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, juga masih banyak partai-partai lain yang juga sangat menentukan, seperti Pelita Jaya menghadapi Persela yang selama ini menjadi sebuah partai penentuan bagi Pelita Jaya bisa bertahan atau tidak di Jarum Indonesia Super League. Sementara ini unggul 2-1. Selain itu juga menjadi partai-partai perebutan gelar top skor yang saat ini masih diperebutkan oleh Aldo Barreto, Christian Gonzalez, dan juga Boa Salosa, dan juga masih ada Beto Gonçalves sebagai top skor sementara, tapi sudah tidak bisa tampil karena mengalami cedera dan sudah pulang ke Brasil. Ya, mungkin masih ada kesempatan khususnya bagi El Loco Gonzalez yang sebentar lagi akan menghadapi SM Makassar, mantan klubnya juga. Setelah laga ini di Bandung, akankah dia menjadi top scorer kelima kalinya secara beruntun? Ini yang sangat menarik karena hanya bersisa 1 gol saja dengan Beto. Atau malah Boa Salosa menjadi top skor Iya, kembali betul. bersama dengan Beto Gonçalves. Baik, Haki Kaizan. Kita saksikan sebuah tendangan dari jarak jauh Noh Alamsyah. Kita lihat juga sebuah tendangan yang sebetulnya tanpa ancang-ancang namun cukup deras, cukup keras. Meski arahnya masih jauh dari sasaran. Tapi kita lihat bagaimana strong physically dari para pemain Arema memang terlihat secara individual. Satu persatu pemain mereka memiliki kekuatan tendangan dan juga body contact yang sangat baik. Sehingga saat berkelahi satu lawan satu mereka selalu saja bisa memenangkannya. Ya, Persiba Balikpapan unggul 2-3 atas Sriwijaya FC, dan ini membuat Persiba Balikpapan masih bertengger di posisi ketiga klasemen Jarum Indonesia Super League. Firman Utina maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat pengalaman dan visi bermain dari seorang Jangka memang sangat berpengaruh besar bagi tim Arema. Kita lihat pemain satu ini memang menjadi satu koordinator bagi timnya. Roman Camilo, bukan sebuah pelanggaran. Leo Saputra direbut bola oleh M. Ridwan. Mustafiz Fahrudin, evaluator, masih evaluator. Ya, sebuah professional foul dari M. Fahrudin. Ya, dan ganjarannya adalah kartu kuning. Ya, saya kira ini yang memang contoh tepat. Setiap profesional foul itu harus diganjar oleh hukuman karena menghalangi lagi seorang pemain yang memiliki peluang untuk mencetak gol. Ya, saksikan dengan lawat kembali sebuah pelanggaran dari M. Fahrudin. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Mustafiz Fahrudin yang melakukannya, membentur pagar. Firman Utina. Leo Saputra. Kembali Firman Utina. Masih Firman Utina masuk dalam daerah kotak penalti dan Bambang Pamungkas. Tampak Emmanuel Search sudah bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan tadi. Ya, satu usaha yang sangat baik dari Firman tadi, melakukan dribble dan masuk di kotak penalti, memberikan umpan yang juga menurut saya cukup baik. Namun
kita lihat bagaimana komunikasi antara Bambang dan juga Emmanuel Search yang sedikit agak berebut. Dan posisi yang lebih baik seperti kita melihat tadi apabila Search lah yang mengambil tendangan. Ya, Farudin digantikan oleh Dendi Santoso. Rotasi dilakukan oleh pelatih Robert Rene Alberts. Ya, memang di pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi, rotasi pemain menjadi sangat penting untuk tetap memberikan kesempatan kepada pemain-pemain di bangku cadangan yang sedikit mendapatkan menit bermain untuk tampil di laga terakhir mereka. Pape Abdul Tori. Leo Tupamahu. Search Ebalue. Maksudnya bola 1-2 dengan Firman Utina tadi. Umpan ke dalam kali ini. Persija Jakarta by Haki Kaizan. Firman Utina. Masih ada Benny Wahyudi tadi. Masih by Haki Kaizan. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Firman Utina. Kembali Bambang Pamungkas. Rebut bola tadi. Roman Camelo. Esteban Gian. Bali Roman Camelo. Dendi Santoso yang menggantikan peran dari M. Fahrudin di sayap kiri. Noah Alamsyah. Ini dia dua pemain yang sama-sama paling banyak mengoleksi kartu. Noah Alamsyah dan juga Leo Tupamahu. Dan Noah Alamsyah adalah pemegang kartu terbanyak dalam Jarum Indonesia Super League dengan 6 kartu kuning dan 6 kartu merah. Ya, sebuah torehan yang sangat ironis sekali untuk seorang penyerang yang sebetulnya tidak perlu melakukan pelanggaran dan juga bertindak indisipliner sehingga mendapatkan hukuman begitu banyak. Ya, sekarang kita bagaimana begitu sulitnya BP bekerja sendiri dan pengawalan dari Irfan tadi kembali mengagalkan usaha dari BP walaupun memang akhirnya diberikan pelanggaran dan peluang dari set piece dari posisinya sangat ideal. Kita tahu juga BP mempunyai tendangan yang sangat baik. Apakah BP mampu ataupun pemain lainnya bisa merubah skor melalui set piece ini? Ya, andai saja masih ada Ismet Sofyan, mungkin Betul. opsi eksekutor Persija akan lebih banyak untuk bisa dimunculkan. Akankah ini menjadi kesempatan bagi Bambang Pamungkas setelah tadi kesempatan diberikan kepada Mustafiz Fahrudin. Kita saksikan. Ada juga seorang Firman Utina. Ya, siapakah yang mengambil tendangan bebas ini dan adalah Bambang Pamungkas. Firman Utina kembali dan membentur tiang gawang. Ya, tampaknya keajaiban belum mau berpihak kepada Persija. Bagaimana kita lihat ternyata sudah lebih dulu terperangkap offside salah seorang pemain sepertinya Abdul Musafri mencoba memanfaatkan bola rebound tadi dari tendangan Firman Utina. Kita lihat deras sekali. Ya, betul. Tampaknya tadi sebuah flick coba dilancarkan oleh Musafri untuk membelokkan tendangan lurus dari Firman Utina. Pierre Niangka. Zulkifli kepada M. Ridwan. Ahmad Bustomi. Benny Wahyudi. Pelanggaran terjadi. Buat tendangan bebas kali ini bagi Arema Indonesia.
Kesempatan bagi Arema Indonesia untuk menambah jumlah golnya di sore hari ini. Noah Lamsa, Ahmad Bustomi, dan juga Pierre Niangka. Membentur Leo Tupamahu. Kembali Pierre Niangka. Benny Wahyudin dituju, masih ada Bai Haki Kaizan. Malu Wesert bermain sebagai seorang gelandang di sisa pertandingan ini. M. Ridwan beradu kecepatan dengan Leo Saputra. Masih M. Ridwan. Sepak pojok kembali bagi Arema Indonesia. Esteban Juen mencetak gol pertama bagi Arema Indonesia melakukan sepak pojok. Langsung aja Bai Haki Kaizan. Masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dan Mustafid Fahrudin kali ini berikan bola kepada Tallohu Abdul Musafri. Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Tallohu Abdul Musafri. Sebuah upaya yang sia-sia saya kira, tidak terukur, tidak terarah, dan terlalu jauh dari sasaran. Kali ini oleh Firman Utina tampaknya. Ya, dengan skor yang terjadi saat ini kita lihat sebenarnya masih ada beberapa nama pemain cadangan yang bisa dikedepankan bagi tim Persija. Kita tahu bahwa di sana masih ada Aliudin dan Ilham juga punya kecepatan yang sangat baik. Dan tentunya juga mungkin Bendol sudah pada saatnya bisa memberikan kesempatan pada pemain ini untuk turun, karena kita lihat memang sudah semakin menurunnya stamina, juga sudah semakin sulitnya dan selalu mentok usaha dari serangan demi serangan pemain Persija. Kembali Pierre Niangka. Rebut bola oleh Emmanuel Wesert. Masih Emmanuel Wesert. Kali ini adalah Tallohu Abdul Musafri. Sebuah sliding yang terlambat dari Abdul Musafri. 4-1 Pelita Jaya unggul atas Persela Lamongan. Pape Abdul Tore. Kali ini kepada Leo Saputra. Leo Tupamahu. Bai Haki Kaizan. Offside Bambang Pamungkas. Oh, ternyata tidak offside. Ya, tidak begitu kelihatan memang tadi umpan yang diberikan oleh Firman Utina dari sudut pandang kita, dan hakim garis tidak mengangkat bendera, sehingga akhirnya begitu gampang dari Bambang mencetak gol balasan 2-1 bagi tim Persija. Gol yang ke-14 bagi Bambang Pamungkas dalam musim ini. Kita saksikan umpan dari Firman Utina. Ya, enak sekali memang bagi Bambang. Dengan posisi sendirian, praktis tidak ada lagi yang mengganggu dan sangat mudah saja, tanpa challenge dari satu orang pun lawan. Ya, memang sedikit kita lihat pada saat Firman sudah melakukan tendangan dan pada saat bola sudah berjalan di udara dan setelah pergerakan terjadi, memang tipis sekali apakah memang itu offside atau tidak. Namun dengan 10 pemain akhirnya Persija mampu memperkecil ketinggalan.
2-1. Zulkifli kali ini. Ahmad Rustomi. Arema Indonesia. Roman Camelo yang dituju. Noah Alamsyah. Masih Roman Camelo. Kali ini bola kepada Dendi Santoso. Masih Dendi Santoso. Esteban Jean. M. Ridwan dalam kotak penalti. Masih M. Ridwan. Kembali sebuah umpan. Bisa digagalkan tadi oleh Mustafiz Fahrudin. M. Ridwan kali lemparan ke dalam. Arema Indonesia kepada Esteban Jean. Roman Camelo. Masih Roman Camelo. Ada Pape Abdutore. Baihaki Kaizan. Leo Tupamahu. Ridwan. Ya, dan saat ini pun Arema Indonesia sudah sejajar dengan Sriwijaya FC sebagai dua tim yang pernah merebut dua gelar, yaitu gelar Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Walaupun hanya Sriwijaya FC lah jadi tim pertama dan juga tim satu-satunya sejauh ini yang bisa mengawinkan dua gelar tersebut. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Talahu Abdul Musafri. Atau juga Firman Utina ternyata yang melakukan pergerakan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Jangka melakukan protes sangat keras terhadap Oki. Dan wasit Oki dan memberikan kartu kuning kepada Irfan tadi yang melakukan pelanggaran. Set piece dengan posisi yang sangat ideal. Kita akan lihat bukti dari eksekusi seorang BP. Ya, Irfan Raditya mendapatkan kartu kuning kelimanya musim ini. Ya, sebentar ini Pelita Jaya memperbesar keunggulan menjadi 5-1 atas Persela Lamongan. Pelita Jaya masih terus berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi atau paling tidak masuki zona playoff untuk melakukan playoff menghadapi Persiram Raja Ampat. Balik kali ini dengan jarak yang sangat ideal. Bambang Pamungkas, Mustafiz Fahrudin dan juga Firman Utina. Di kejauhan jumlah penonton semakin luber di pinggir lapangan. Seperti Botang FC juga unggul 5-1 atas Persebaya Surabaya. Semakin ketat memang apa yang terjadi di papan bawah. Emmanuel Search. Baihaki Kaizan kali ini umpan cukup baik Baihaki Kaizan. Masih bisa diamankan oleh Pierre Miangka. Mustafiz Fahrudin. M. Ridwan. Masih M. Ridwan kali ini. Berusaha melewati Leo Saputra. Masih M. Ridwan. Masih M. Ridwan kita saksikan dan peluang. Dan kita saksikan bagaimana Roman Camelo memperbesar keunggulan Arema Indonesia
Setelah umpan dari M. Ridwan diselesaikan dengan baik dan tidak bisa diamankan oleh M. Yasir. 3-1 Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, gerakan yang sangat eksplosif, dribble yang sangat baik dan kecepatan sangat baik. Seorang Ridwan memanjakan Roman Camelo yang juga tidak lepas dari kesalahan dari seorang Leo Pamahu yang ingin melakukan clearance bola. Bola terlepas dari kaki Leo. Kita lihat sini bagaimana umpan kaki kiri dan ya Leo salah mengantisipasi dan akhirnya begitu gampang Roman Camelo mampu menceploskan bola ke gawang M. Yasir untuk yang ketiga kalinya. Dan gol yang ke-14 bagi Roman Camelo di musim ini dan menjadikannya diri sebagai top skor bagi Arema Indonesia musim ini. Ya, kita lihat sebenarnya tidak ada pressure yang begitu kuat dari seorang Camelo yang berdiri di belakang Leo Tupamahu, dan Leo memang sedikit terlambat mengantisipasi bola sehingga akhirnya sepakan bolanya melesat ke belakang, tidak mengena. Dan pada akhirnya begitu gampanglah Roman Camelo mencetak gol. 3 pemain asing dari Arema mencetak gol untuk kemenangan bagi tim Arema. Terbukti bahwa pembelian yang tidak sia-sia. Boleh M. Ridwan. Hanya duo Singapura dari Arema Indonesia yang belum mencetak gol di sore hari ini, yaitu M. Ridwan dan Noah Alamsyah. Dan Erik Setiawan ditampilkan ternyata oleh pelatih Benny Dolo, dan ini menjadi partai nostalgia bagi Erik Setiawan yang musim lalu menjadi pemain dari Arema Malang. Ya, kita lihat dengan tertinggal 2 gol. Dan ini sosok dari Leo Tupamahu yang melakukan sedikit kesalahan tadi sehingga terjadilah gol ketiga. Dengan masuknya Erik Setiawan dengan harapan mampu menggalang pertahanan lebih baik, saya pikir agak sedikit berbeda dari cara pandang saya bahwa memang apabila memang sudah tertinggal dengan skor yang ada sekarang ini, lebih baik banyak masukkan pemain menyerang, karena tertinggal berapapun gol, apapun yang terjadi, kekalahanlah yang diterima. Bukan berarti lebih mencoba bertahan lebih baik, justru malah menyeranglah yang harus diperbanyak. Ya, sebagai juara di Jarum Indonesia Super League, Arema Indonesia akan menerima piala presiden, piala bergilir presiden, dan juga piala tetap dari sponsor. Dan tentunya juga adalah uang sebesar 2 miliar rupiah. Sebuah pojok bagi Persija Jakarta. Dilakukan kembali oleh Firman Utina. Sebelah dari Emmanuel Search, belum menemui sasaran. Noah Alamsyah. Pierre Niangka. Kembali sebuah pelanggaran terhadap Dendi Santoso tadi. Dilakukan oleh Mustafiz Fakhrudin. Noah Alamsyah kali ini, dan sangat pelan. Sebuah pesta kemenangan bagi Arema Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dilengkapi oleh pemain asing keempat yang mencetak gol bagi Arema Indonesia. Dia adalah Noah Alamsyah. Ya, kembali kita lihat penetrasi sangat bagus dari anak-anak Arema. Umpan yang terukur dan satu sontekan yang pelan dan terarah dari seorang Noah Alamsyah Along mampu menghasilkan gol keempat bagi tim Arema.
baik sekali kita lihat dengan satu ketenangan seorang striker stylish No Alamsyah mencetak gol keempat bagi Arema dan bagi pemain asing ya. Dan ini sekarang bagaimana, apakah kita bisa melihat juga Ridwan mencetak gol kelima bagi tim. Dan akan menjadi lengkap tentunya 5 Betul. pemain asing mencetak gol dengan gelar juara yang sudah ada di tangan. Iya, Hari yang tidak indah tentunya bagi seorang Leo Tupamahu. ya memang tanggung jawab yang sangat berat dan memang kerja yang memang sangat berat bagi seorang Tupamahu setelah hilangnya Abanda. Dia memang lebih bertanggung jawab atas pertahanan tim Persija. Dan untuk kedua kalinya kita lihat Leo Tupamahu sedikit terlambat dan memang kalah cepat dari seorang No Alamsyah. Erik Setiawan yang juga biasa bermain di posisi bek kanan di Arema Malang musim lalu. Roman Camelo, ada Mustafid Farudin, Leo Tupamahu, Pape Abdou Tore, kembali search, pelanggaran dari Irfan Raditya. Ya, satu contoh tanggung jawab dari Irfan Raditya setelah dia mampu dilewati oleh Emmanuel Research, namun dia tidak berhenti dan terus mengejar walaupun akhirnya pelanggaran dilakukan oleh dirinya. Namun indikasi dari tanggung jawab telah ditunjukkan pemain muda ini dan satu pemain masa depan bagi tim Arema untuk musim-musim yang akan datang. Dan sangat beruntunglah Arema juga memiliki banyak pemain-pemain muda yang bisa diandalkan di musim-musim yang akan datang. Buat tangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Bali membentur pagar. Tendangan bebas dari Persija Jakarta. Leo Saputra kali ini. Masih ada Erik Setiawan. Masih Erik Setiawan kita saksikan. Muhammad Ridwan kali ini melakukan sebuah serangan balik. Masih M. Ridwan. Ada Esteban Jien. Sebuah umpan Dendi Santoso dan Roman Camelo kembali dan gol! Sebuah pesta sempurna bagi Arema Indonesia sang juara Jarum Indonesia Super League di musim ini 5-1. Dan Ya. Roman Camelo mencetak 2 gol, menjadikannya menjadi pencetak 15 gol musim ini. Iya, counter yang sangat cepat dari anak Arema kembali diawali dari seorang M. Ridwan yang punya kecepatan dribbling yang sangat-sangat baik, crossing juga sangat baik dan terukur. Kita lihat di sini bagaimana Esteban Gilan memberikan umpan pada Dendi dan Dendi memberikan umpan kepada Roman dengan sekali kontrol dan kita lihat sangat sulit dari posisi yang tidak melihat gawang, jarak pandang yang sangat sulit. Kita lihat ini, pam, gol kelima tercipta bagi tim Arema. Suatu pembantaian tentunya ini Bung Rendra. Hari yang sangat menyenangkan bagi Arema Indonesia dan hari yang buruk tentunya bagi Persija Jakarta. Di depan sekitar 90.000 penonton saat ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mereka dihancurkan 1-5 oleh sang juara Arema Indonesia. Ya, di awal-awal kompetisi dimulai kita tahu bahwa memang Roman Camelo tadinya memang tidak akan diperpanjang kontraknya dan satu keputusan untuk kembali mengikat seorang Camelo ternyata mempunyai hasil yang sangat baik. Kita lihat Camelo menjelma jadi seorang pemain yang sangat menakutkan bagi tim Arema, mampu mencetak gol, mau memberikan kontribusi yang sangat baik dan juga kemungkinan Roman Camelo pun mampu bisa menjadi pemain terbaik di ajang ISL ini. Ahmad Bustomi kita saksikan mencoba melakukan sebuah tendangan langsung melihat M. Yasir yang sudah berada di depan atau juga meninggalkan gawangnya. Mustafid Farudin.
Bambang Pamungkas. Search Evaluate. Ya, kita lihat dengan sisa-sisa semangat yang masih dimiliki oleh beberapa pemain Persija. Upaya untuk melakukan eksekusi tadi dilepaskan oleh Emilio Research. Meski jaraknya masih terlalu jauh dan melebar dari sasaran. Seperti sempat kita tadi diskusikan, VV dan juga Rendra, bagaimana sulitnya memang setelah bermain dengan 10 orang. Setelah dikeluarkannya Abanda Herman, Persija untuk bisa mengimbangi agresivitas dan juga hegemoni Arema. Dan terbukti saat ini skor sudah 5-1 untuk Arema. Pape Abdul Tore, Persija Jakarta. Leo Tupamahu, Erik Setiawan. Ya, tentunya harus banyak pembenahan bagi tim Persija untuk memasuki musim yang akan datang. Ya, Apabila memang ingin kembali, iya, kita lihat di sini satu tindakan juga kembali yang tidak terpuji dari Musafri. Kartu kuning. Emosi dari Tallohu Abdul Musafri. Ya, tentunya dengan kondisi seperti yang kita lihat ini memang membuat emosi pemain memuncak. Apabila tidak bisa mengontrol emosi, setiap pemain mungkin akan menjadi atau menunjukkan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Musafri. Harus tetap berkepala dingin. Hampir dipastikan Persiba Balikpapan akan tetap berada di posisi ketiga setelah mereka sampai sejauh ini masih bermain seri 3 sama dengan Sriwijaya LC. Pelita Jaya unggul atas Persela Lamongan. iya. Pertandingan seru tidak saja tersaji pada laga Persija melawan Arema, namun juga di papan bawah sejumlah klub berjibaku untuk mempertahankan posisinya di Jarum Indonesia Super League musim depan. Ada Pelita, ada Persik Kediri, ada Persebaya Surabaya. Esteban Jian. Kita lihat Rendra bagaimana kekuatan fisik dari seorang Roman Kemelo. Tampaknya belum puas dengan 2 gol di partai sore hari ini. Ya. Kita lihat agak melamun tampaknya Firman Utina. Ya, setelah tertinggal dan kita lihat seorang striker Along Ya. kembali merebut bola dari kaki Firman Utina. Tadi memang tidak menyangka bahwa ada pemain dari belakang yang merebut bola dari kakinya. Ini kita lihat semakin banyak saja jumlah penonton yang berada di Setel Ban dan tidak seharusnya penonton berada di posisi tersebut. Betul. Dan ini juga bisa membahayakan setiap pemain yang ada di lapangan. Apalagi ini adalah partai terakhir dan sudah ada kemungkinan tentunya pemain akan dipreteli seluruh kostum dan atribut yang ada dalam dirinya oleh penonton-penonton di akhir pertandingan nanti. Iya. Mudah-mudahan tidak bugil VV. Bahkan juga di liga-liga luar negeri pun kita melihat bahwa setelah habis pertandingan Iya. partai final atau apapun itu juga kita melihat bahkan pemain hanya tinggal menggunakan pakaian dalamnya saja, Bung. Erik Setiawan. Masih ada Piar Niangga. Kita lihat Arema sudah tidak lagi memiliki atensi untuk bermain serius. Di menit-menit terakhir ini mereka hanya coba bermain ball position selama mungkin menguasai bola. Sambil sesekali melihat celah.
Kita lihat bagaimana begitu rileksnya sekali Piryangka memainkan individunya, skill individunya. Lebar ke dalam. Masih Arema Indonesia kali ini. Muhammad Ridwan. Seperti layaknya berlatih dan juga melakukan permainan dari kaki ke kaki para pemain Arema Indonesia di sisa pertandingan ini. Beni Wahyudi. Esteban Jien. Ridwan dengan Leo Tupamahu. Ya, ball screen dan juga teknik-teknik dasar memang yang sangat sudah baik sekali juga oleh para pemain Arema, membuat mereka begitu tenang dalam penguasaan bola. Ya, Dendi Santoso. Masih ada Mustafiz Fahrudin. Erik Setiawan. Kali ini sebuah serangan balik dari Persija Jakarta. Firman Utina. Beradu kecepatan dia dengan Pierre Niangka. Masih Firman Utina. 3 pemain menghentikan seorang Firman Utina. Ya, sulit memang kita lihat suatu tanggung jawab dari lini pertahanan Arema yang sangat baik, sehingga memang sangat menyulitkan bagi seorang Firman untuk melakukan dribble, karena kita lihat langsung 2 pemain menutup gerakannya. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas yang kita saksikan. Bambang Pamungkas cukup kosong dia. Sebuah tendangan dari Bambang Pamungkas yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang Iswan Karim masih berada di atas Mistar. Ya, kali ini kita lihat bagaimana Bambang dengan personalitinya, dengan sangat bebas sekali. Kelas Bambang idealnya sudah bisa mencetak gol dengan jarak yang begitu dekat. Kita lihat tanpa pengawalan, tanpa penjagaan yang ketat, tinggal memilih sudut. Namun dia memilih sudut atas ternyata yang jauh dari Mistar. Ya, Yuan Revi tampaknya akan juga mendapatkan kesempatan tampil di partai pamungkas ini. Ya, saya kira juga ada satu hal yang mungkin menjadi pembelajaran bagi para pemain Arema, karena sekarang mereka berkomunikasi dengan lebih baik melalui bahasa Inggris dengan coach Feni Audep. Saya kira ini sebuah transfer dari sisi lain, kecuali tentu saja keilmuan pelatih dan juga bahasa. Iswan Karim. Allahu Agung Musafri. Kita lihat Iswan Karim memainkan bola. Tidak ada tekanan. Beni Wahyudi. Kita lihat Dendi Santoso. Pelanggaran dari Emmanuel Search terhadap Dendi Santoso. Ya, Yuan Revi menggantikan Esteban Jien. Kita saksikan seorang anak muda, Yuan Revi. ya, Yuan Revi merupakan salah seorang pemain yang juga digadang-gadang sebagai masa depan tim nasional. Usianya masih muda dan memiliki potensi yang sangat besar. Tinggal jam terbang yang memang dibutuhkan oleh seorang pemain seperti Yuan Revi. Ironis memang, para pendukung dari Persija Jakarta yang sebagai tuan rumah harus menerima kenyataan timnya dibantai oleh sang juara Arema Indonesia. Ya, meski kedua supporter bersahabat, namun di lapangan tim yang bertanding mereka tetap mengusung profesionalisme masing-masing.
tidak ingin kehilangan poin, tampil ngotot untuk memenangkan atau mengamankan kemenangan masing-masing. Pierre Niangka. Leo Tupamahu. Pape Abdutore. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Bambang Pamungkas, kembali Bambang Pamungkas mencoba untuk bisa menceploskan gol keduanya. Ya, hampir saja serupa dari gol pertama Bambang tadi, dan juga aktor pengumpan adalah Firman Utina. Namun di sini memang kelihatannya faktor ketenangan dan emosional yang sudah lebih memuncak mengalahkan segalanya, sehingga akhirnya Bambang tidak bisa mengeksekusi bola tadi. Padahal ini adalah bola-bola yang biasa dicetak oleh Bambang. Juan Revi. Pierre Niangka. Ya, kita lihat bagaimana Pierre Niangka sekarang berubah posisi menjadi pemain tengah. Kembali Juan Revi. Ahmad Bustomi, Noah Alamsyah. Kembali lagi pada Noah Alamsyah. Kali ini Ahmad Bustomi kembali. Dan Pierre Niangka. Memindahkan bola Pierre Niangka ke sudut lain kepada Zulkifli. Ahmad Bustomi. Ya, memang hanya tinggal menunggu waktunya saja, menunggu wasit meniup fluidnya, tanda pertandingan berakhir, dan kita lihat bagaimana anak-anak Arema lebih memilih ball position. Oh, keras sekali. Kartu kuning bagi Leo Tupamahu. Ya, memang dengan kondisi tertinggal 5-1, 5 gol, dan cara bermain tim yang menang seperti memainkan tim yang kalah inilah membuat emosi setiap pemain yang kalah biasa terjadi seperti ini. Dan kita lihat bagaimana tadi tindakan dari seorang Leo, melakukan tackling sangat keras, dua kaki keras sekali. Dan juga saya setuju apabila memang ini terjadi di pertandingan luar negeri, ini adalah kartu merah, bukan kartu kuning lagi. Sebuah tindakan yang super tidak perlu, sangat tidak perlu dilakukan oleh Leo. Apalagi sudah tidak ada kemungkinan lagi bagi Persija untuk bisa menimbangi permainan Arema ataupun juga mendekati skor dengan sisa waktu tinggal 2 menit lagi. Oh, pelanggaran dari Erik Setiawan. Ya, skor akhir PSPS 2, Persema Malang 2. Hanya tersisa berapa detik lagi waktu normal. Partai Pamungkas Jarum Indonesia Super League, dan skor akhir juga Sriwijaya bermain imbang 3-3 dengan Persiba Balikpapan, dan hampir dipastikan Persiba Balikpapan berada di tempat ketiga. Wow, jumlah penonton semakin membludak di pinggir lapangan. Peringkat 1 adalah Arema Indonesia, peringkat 2 Persipura Jayapura, dan peringkat 3 dipegang oleh Persiba Balikpapan, dan peringkat 4 masih akan diperebutkan tentunya. Ya, kita saksikan bagaimana penonton membludak dan masuk ke lapangan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tradisi di akhir musim, di akhir pertandingan. Dan jangan kemana-mana, mitra sepak bola, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.